Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya mahasiswa-mahasiswiku? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya Artius Diarti pada mata kuliah Agribisnis Dasar. Dan kali ini kita akan membahas mengenai subsistem yang ada pada sistem agribisnis. Oke. Sistem agribisnis judulnya ya. Oke. Di dalam agribisnis itu kita memiliki 5 subsistem. Di antaranya adalah 1, penyedia sarana produksi atau agro input. Yang kedua adalah produksi dalam budidayanya sendiri atau kita bilang on farm atau usaha tani ya, atau agroproduksi. Yang ketiga produksi sekunder, yaitu pengolahannya. Kemudian yang keempat pemasarannya. Dan yang kelima lembaga terkait. Kalau kita bicara soal sarana produksi, ini kita berbicara mengenai industri benih atau petani yang memang mengusahakan benih gitu ya. Jadi mereka memang khusus untuk memproduksi benih gitu misalnya, benih atau bibit ya. Kita bicara mengenai agrokimia, agrootomotif. Kemudian kalau kita berbicara mengenai on farm, ini terkait dengan budidaya di lapangan, baik tanaman, ternak maupun perikanan. Sementara kalau produksi sekunder itu pengolahannya agar memiliki nilai tambah atau value added, baik dalam makanan, minuman, pakaian, papan maupun agrowisata. Yang keempat terkait dengan jasa dan pemasaran, ini terkait dengan bagaimana petani atau pengusaha itu dapat mendeliver produknya kepada konsumen, baik dari segi distribusinya, pemasarannya, promosinya, dan kita juga akan membahas sedikit mengenai struktur pasar yang dihadapi oleh agripreneurs ya. Oke, kemudian untuk lembaga terkait ini tidak akan saya bahas khusus karena setiap subsistem itu akan langsung saya kaitkan kepada lembaga terkaitnya. Jadi kita langsung connected aja ke tiap lembaga terkait karena memang tidak bisa dipisahkan ya si lembaga terkait ini. Jadi dan ini memang dapat dilihat tanahnya tuh, dia masuk ke semua lembaga, semua subsistem. Jadi memang akan saya bahas nanti langsung dengan lembaga terkaitnya, seperti itu. Dan juga bisa kalian lihat ini semua nanti hasilnya akan dijual ke pasar, baik domestik maupun luar negeri. Dan setiap subsistem ini memiliki keterkaitan dengan subsistem lainnya. Jadi emang ini nggak boleh dipisahkan, semua saling terkait. Oke? Jadi dapat dibilang bahwa agribisnis ini adalah suatu sistem yang holistik gitu. Tidak boleh ada yang lepas salah satunya. Tidak boleh ada yang dikuasai oleh bangsa asing misalkan ya, salah satunya. Karena harus terintegrasi hulu ke hilir. Semuanya harus ready, harus siap. Dari inputnya harus ada. Kalau nggak ada pakan kan kita nggak bisa juga berproduksi kan. Nggak bisa peternakan kita tuh jalan kalau kita nggak punya pakannya. Kalau misalkan kita nggak punya pasarnya, nggak ada tengkulaknya, pedagang pengumpul misalkan ya, atau kita nggak punya channel dengan swalayan atau dengan minimarket atau dengan supermarket, bagaimana kita akan menjual? Tidak akan bisa. Jadi baik itu sebagai suatu sistem di dalam sebuah negara ataupun suatu sistem dalam sebuah perusahaan, yang namanya integrasi dari hulu sampai dengan hilir itu memang harus terjadi, karena kalau tidak maka tidak akan dapat menjamin kelanjutan perusahaan tersebut atau tidak dapat menjamin keberlanjutan pertanian di sebuah negara. Seperti itu, baik ketahanan dan kemandirian pangannya ya. Ya jadi nggak boleh nih lepas, harus semuanya ada, harus semuanya bagus diusahakan. Karena kalau nggak bagus, nggak jalan ya nanti akan susah, akan putus. Pemasarannya ada tapi kita nggak punya produk, nggak mungkin. Produknya ada tapi kita nggak punya produknya ada, orang yang mau memproduksinya tapi kita nggak punya input, nggak jalan. Seperti itu ya. Oke, next. Langsung aja ke subsistem yang pertama, yaitu pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Ini fokusnya adalah terkait input untuk pertanian dan memasok, diantaranya ada 8, bisa jadi lebih ya. Ini kan sebenarnya ada juga tuh kayak probiotik ya, obat-obatan bisa ditambahkan ya. Selain bibit dan benih, pestisida, alsintan, tanah, sumber daya manusia, pakan, pupuk, sumber dana ya, bisa ditambahkan dengan probiotik, prebiotik atau obat-obatan ya. Adapun pelaku usaha pada subsistem ini adalah pembudidaya benih,
pengusaha, koperasi, gapoktan, atau industri di bidang teknologi pertanian, karena mereka yang mensuplai. Terus lembaga terkaitnya adalah institusi penemu atau produsen benih unggul, metode produksi unggulannya, atau penemu metode produksi unggulan, atau alat mekanisasi unggulan. Dan juga lembaga terkaitnya adalah investor sebagai pemberi modal ya, juga kreditur, atau pemerintah sebagai pemberi modal juga, atau pemberi kebijakan atau hibah misalnya. Nah, itu bisa dikaitkan dengan bahkan pemerintah juga kan yang memberikan kebijakan bagaimana perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan Indonesia harus memproduksi di bidang input ya. Jadi itu kebijakannya amat sangat mempengaruhi bagaimana keberlanjutan sektor pertanian ya. Kita bahas berikutnya. Yang pertama nih, bibit, benih ya. Biji dibedakan dulu ya saya antara biji, benih, bibit, karena kan tidak semuanya dari agroteknologi nih, ada anak-anak agribisnis ya. Jadi kalau biji itu hanya bagian dari tanamannya aja yang masih berupa biji-bijian ya, seperti kalian lihat di gambar tuh masih berupa biji gitu. Tapi kalau sudah benih itu sudah memiliki perlakuan sehingga dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperbanyak tanaman. Itu biasanya nanti ditanam terus kemudian menjadi benih, kemudian menjadi bibit, yaitu benih yang berkecambah ya. Itu contohnya di bawah tuh ada tuh yang udah berkecambah ya gambarnya. Maaf ketutup sama tulisan, tapi seperti itulah kurang lebih ya. Oke. Nah, di sini terkait dengan benih ini saya encourage banget kalau kalian mau jadi pengusaha pertanian itu menggunakan benih yang unggul atau bersertifikat ya. Jadi benih itu kan sebenarnya kalau dalam analisis usaha tani ya itu nggak terlalu besar proporsi biayanya untuk hortikultura ya, terutama kalau sayuran itu dia sedikit sekali proporsi benih. Jadi kalaupun kita upgrade menjadi benih yang kualitas tinggi itu tidak akan mempengaruhi cash flow gitu, tidak akan mempengaruhi pendapatan kita. Berbeda dengan kalau kita dari hortikultura buah-buahan benih itu mungkin akan memiliki proporsi yang cukup besar ya, karena dia agak mahal kalau hortikultura itu harganya. Apalagi kalau kita ngomong soal sapi, udah pasti mahal banget ya, sapi, kambing misalnya ya. Ya kita usahakan dulu saat kita memilih sapi atau kambing itu kita harus tahu bahwa apakah mereka memiliki sifat-sifat yang unggul atau yang baik gitu. Jadi kita harus paham betul kira-kira sapi apa sih yang mau kita breed, yang mau kita penggemukan kah atau perah lah. Mana kira-kira sapi yang paling bagus, mau yang lokal, mau yang impor misalkan gitu. Jadi kita harus paham betul karakteristik dari sapi yang mungkin akan cocok dibudidayakan terutama di Indonesia gitu, seperti itu ya. Jadi harus yang tahan hama penyakit dan tahan stres pada lingkungan. Dan ini sebenarnya jadi kenapa saya bilang penting banget memiliki kualitas benih yang baik ya. Ini resiko salah memilih benih ini sebenarnya berbahaya banget loh. Jadi benih itu kan ibaratnya proporsinya nggak terlalu besar kalau untuk hortikultura atau tanaman pangan ya. Tapi pada saat kita memproduksi itu biaya produksinya itu mahal, biaya budidayanya itu mahal. Terutama biaya tenaga kerja kan yang paling mahal. Anda bayangkan, Anda capek-capek 3 bulan kerja dengan tenaga kerja yang jumlahnya relatif banyak dan biayanya besar gitu ya. Termasuk tenaga kerja Anda sendiri kalau misalkan Anda terjun langsung ke pertanian tersebut. Tapi kemudian buahnya hasilnya nggak bagus. Tanamannya bantet misalkan, atau kopong padinya misalkan seperti itu. Ini kan ibaratnya kayak buang-buang uang aja. Selama 3 bulan kita buang-buang uang, buang-buang waktu gitu istilahnya, capek juga kan. Tapi tiba-tiba memperoleh hasil yang bahkan mungkin tidak bisa memenuhi biaya-biaya yang telah kita keluarkan. Hanya gara-gara pelit untuk memilih benih. Seperti itu. Jadi memilih benih menurut saya penting banget. Dari awal kalian harus paham, jangan cuma asal yang penting jalan dulu bu, ya yang penting jalan dulu, bener banget. Tapi kalau kalian nanti jatuh, nanti kalian takutnya ada efek jerak gitu untuk berusaha di bidang pertanian. Jadi jangan ada coba dulu kita cari dulu benih yang berkualitasnya seperti apa, seperti itu ya, sehingga kan mengakibatkan keuntungan nanti jatuh. Kalau keuntungannya nggak ada, gimana cara memperoleh modal untuk melanjutkan usaha? Berat ya, seperti itu. Yang kedua adalah pada tebarnya, hati-hati. Saya pengalaman ini penelitian ya, lele tuh di Parung ya,
Ada pembudidaya lele yang memang pada tebarnya banyak banget gitu, besar melebihi dari normal. Karena dia pikir kolamnya itu kolam tembok, jadi lebih relatif bersih ya. Bersih, nggak bakal banyak kotoran gitu. Ternyata kolam tembok tidak menyerap kotoran, justru malah kan kalau tanah kan justru malah terserap kotorannya. Dan akhirnya lelenya pada mati. Kenapa? Karena rendahnya produktivitas, bahkan kematian akibat kurangnya oksigen pada ikan. Terus pakannya juga pada ngambang, terus itu kan jadi kotoran juga akhirnya gitu. Akhirnya malah pada mati. Jadi rebutan tempat gitu. Kita juga harus apa ya? Harus berperilaku adil lah sama hewan. Mereka tuh kan sumber penghasilan kita gitu. Kita minimal saat mereka hidup kita perlakukan dengan sebaik-baiknya lah. Jangan menzolimi ya. Itu hukum sebab akibat itu. Kita menzolimi ikannya, pada akhirnya ikannya pun jadi seperti ya begitulah gitu ya. Jadi kita harus kasih treatment yang baik ya kepada hewan. Adab dalam memperlakukan hewan maupun tumbuhan. Mesti ada adabnya ya. Kemudian perhatikan juga jumlah bibit yang disediakan untuk penyulaman. Karena kita punya target kan, saat kita menanam itu targetnya berapa nih, berapa ton nih, berapa kintal nih. Tiba-tiba di tengah jalan bibitnya banyak yang mati. Terutama kalau kayak semacam lele itu ya, bibit itu sangat rentan banget sama perubahan cuaca. Kayak cuaca sekarang nih, pagi-pagi panas banget, siang-siang panasnya luar biasa, sore-sore hujan terus-menerus sampai malam. Ini mati nih bibit-bibit nih, banyak yang mati ya benih-benih nih. Jadi kita harus prepare untuk mempersiapkan apa ya, semacam untuk jaga-jaga gitu, agar nanti kalau misalkan banyak yang mati, kita ambil lagi bibit yang baru atau benih yang baru ya. Atau juga penyulaman kalau dalam teknik hortikultura ya, harus tapi siapkan 10% lah, 10% ya. Kita harus pahami karakter tanaman kita. Ada yang mungkin harus 15%, ada yang mungkin harus 20% ya. Pikir-pikir lah. Terutama perkebunan nih. Kalau perkebunan tidak kita sediakan untuk penyulaman, ini berat karena dia prosesnya untuk tumbuh itu relatif lama ya. Jadi kalau nanti lahannya banyak yang bolong itu kan agak repot. Apalagi kalau misalkan kita cari benih yang baru aja Bu, nggak usah kita siap-siap buat penyulaman. Iya, tapi nanti nggak seragam jadi tumbuhnya kan nggak bagus ya. Nanti kalau misalkan nggak seragam, ada yang tinggi ada yang pendek, ya nanti mataharinya nggak merata. Yang pendek nggak bakal kena matahari, nggak bakal bisa berkembang dengan baik. Seperti itu. Jadi dipikirkan hal sesepele itu pun akan mempengaruhi kepada ini kita, kepada penghasilan kita nanti ke depannya. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, benih unggul ini kayak gimana? Nah, ini yang paling paham pakar agroteknologi. Tapi kalau saya sih sebagai orang agribisnis, pikirnya udahlah minimal dia punya sertifikat gitu. Atau kita tanya sama orang-orang yang lebih dulu masuk terjun ke sana, kira-kira mereka benih yang bagus tuh apa dan di mana ngambilnya gitu ya. Jadi atau enggak tanya ke penyuluh setempat. Biasanya penyuluh juga mereka terbuka ya, pasti akan mencoba untuk membantu kita sebagai agripreneur ya, seperti itu. Oke, ini ada institusi pelaksana sertifikasi, ada perkebunan, itu ada balainya sendiri untuk sertifikasi, hortikultura juga ada, samalah semua juga ada ya sebenarnya. Kalau lele itu saya ingat dulu lele Sangkuriang tuh dulu, cuma terbatas, dia maunya menyuplai ke Gapoktan ya atau kelompok tani gitu. Kalau ke perorangan itu kemungkinan nggak dapet ya, tapi coba dulu aja siapa tahu bisa ya. Next. Nah ini permasalahan di Indonesia ya, jadi ternyata benih berkualitas ini sulit diperoleh gitu, terutama kalau seperti nah ini coba dilihat nih ya. Jadi yang banyak memegang benih itu malah perusahaan-perusahaan luar negeri seperti Syngenta, East West Seed Indonesia. Walaupun belakangnya nama Indonesia, tapi dia kan pemiliknya adalah Thailand. Non-Hems Indonesia, itu pemiliknya Jerman, Taki Seed, semua pakai nama Indonesia gitu. Tapi sebenarnya mereka pemiliknya adalah dari luar negeri. DuPont, BC juga itu saya pikir ini BC benih inti subur Intani. Saya pikir ini kan namanya Indonesia banget ya. Ternyata dia dari Thailand seperti itu ya. Monsanto ini beken banget lah, Monsanto Amerika. Dia buat namanya Branita Sandini. Tapi sebenarnya adalah milik luar negeri ya. Sama DOC juga, kita punya masalah besar nih di DOC. Di sapi juga sama ya, sapi kebanyakan impor ya. DOC itu yang paling
kuat kan sekarang Carumpopan sama Japro Comfit ya. Dan dia mostly itu jual untuk ayam-ayam yang bagus itu ke mitranya dia gitu. Jadi kalau kalian mau memperoleh DOC yang kualitasnya itu kualitas yang bagus, maka bermitra sama Carumpopan atau Japro Comfit nantinya itu. Nanti kasih DOC-nya, nanti mitra juga dalam pakannya, tapi penjualannya kemungkinan harus ke Carumpopan juga atau ke Japro Comfit juga ya. Jadi seperti itu. Yang Cipendawa Agroindustri mungkin ini yang masih Indonesia gitu. Jadi hal ini berat ya, karena memang pakan terutama kayak benih seperti ini kalau dikuasai oleh bangsa asing, ibaratnya kalau mereka semua itu keluar dari Indonesia, kita tidak akan memiliki benih lagi, sehingga pertanian itu akan hancur gitu. Jadi saya berharap nih kalian nih kalau mau main di benih gitu misalkan ya, atau main di bibit gitu ya, karena nanti kalian jangan khawatir, kalian pasti punya pasar banyak gitu petani. Cuma petani kan kadang-kadang setia sama benih tertentu. Tapi kalau kalian punya lahan yang bagus dan kalian kasih contoh lahannya itu seperti apa, kita punya lahan percontohan gitu ya, itu lama-lama dan kita rangkul para ketua gapoktannya, kita harus merangkul itu ketua gapoktan kalau kalian mau jualan ke petani ya. Itu kita rangkul ketua gapoktannya, kita rangkul ketua kelompok taninya, kita rangkul penyuluhnya juga gitu. Kita kasih contoh gratis dan kita kasih lihat ladang kita untuk produsen untuk benih kita hasilnya seperti apa. Nah nanti mereka juga akan tertarik gitu ya. Jadi kita rangkulnya itu atasnya dulu mendingan kalau ke petani, karena petani itu kadang-kadang kalau udah milih A dia nggak mau ambil resiko A terus gitu, karena resiko dalam pertanian itu tinggi. Kalau kita salah memilih benih ya seperti yang saya bilang tadi, hancur kan. Jadi memang kita harus meyakinkan dari atasnya dulu. Tapi kita harus yakin dulu bahwa benihnya emang bagus yang kita buat. Kita bikin contohnya dan kita berkali-kali kita buat risetnya ya, riset dan developmentnya gitu. Jadi terutama anak-anak AGT nih, kan Bu Arifah tuh jagonya tuh untuk persilangan-persilangan gitu kan. Nanti kalian coba tuh bantu-bantu dan sekaligus praktek persilangannya seperti apa dan nanti memperoleh hasil yang seperti apa. Nah nanti yang bagus lah yang kita akan coba untuk komersialisasi seperti itu. Terutama kalian yang mau KKL nanti ya ke depannya, mungkin setahun dari sekarang kalian KKL ya. Nah itu tuh pasti banyak banget petani yang sudah terbiasa mempraktekkan membuat benih atau bibit sendiri tapi dengan kualitas yang bagus. Nah kalian coba minta ilmunya sama petani ya. Kita minta ilmu sama petani, ingat jangan menggurui petani, kita minta ilmu sama mereka. Walaupun kita sarjana misalkannya atau kita kuliah, nggak ada apa-apanya ilmu kita dibandingkan para praktisi itu ya, seperti itu ya. Kayak gini ini akan mempengaruhi sekali keberlanjutan agribisnis di Indonesia kalau kita sangat tergantung sama luar negeri ya. Jadi saya harap lama-lama orang Indonesia lah yang pegang gitu, jangan kita apa ya ibaratnya ya, kalau kalian bermanfaat bagi umat itu kan hidup tuh lebih worth it gitu, lebih meaningful gitu ya, seperti itulah ya. Oke, next ini tentang pestisida dan obat-obatan. Ini juga penting nih karena pasti aja ada hama dan penyakit tanaman ya, mau jamur lah, mau serangga lah, mau bakteri lah, virus lah, macam-macam. Dan ini butuh penanganan, mesti ada pestisidanya, masih ada obat-obatannya. Dan kalian kalau misalkan kalian punya peternakan sapi, malah harus kerjasama dengan dokter hewan, atau punya peternakan ayam ya, nanti kalian punya kerjasama dengan dokter hewan sehingga rutin dilakukan pengecekan seperti itu ya. Walaupun sebenarnya kan banyak yang pakai kimia ya. Nah sekarang ini orang-orang sudah mulai berusaha untuk mengurangi pestisida yang terkait dengan kimia. Tapi kalau pertanian pada umumnya sih, pertanian yang masyarakat umum ya, masyarakat petani kebanyakan masih pakai yang pestisida kimia gitu. Kalau yang petani-petani yang sudah lebih advance, perusahaan-perusahaan yang mungkin kalian nanti ikut KKL itu ya, itu mereka banyak yang sudah membuat pestisida organik ya, seperti itu. Jadi selain lebih murah buat pengusahanya juga, dan dia juga akan bermanfaat untuk keberlanjutan lahannya juga, keberlanjutan produknya juga aman ya, gitu. Jadi kita win-win solution ya kalau kita pakai pestisida. Lagian bahkan kalau mau dibilang ya, saking berbahayanya pestisida itu ya,
kalau kita nggak pakai alat pelindung pestisida seperti yang orang ini lakukan nih, dapat dilihat ya, kayak pakai APD gitu, itu dapat mempengaruhi terhadap kematian. Soalnya pengalaman nih, kakek saya sendiri meninggalnya gara-gara sering nyemprot pestisida nggak pakai APD gitu, nggak pakai alat pelindung, nggak pakai masker, nggak pakai apa, sehingga mengakibatkan banyak racun di paru-parunya. Nah, sampai seperti itu ya, berbahaya sekali sebenarnya. Oke, sehingga sekarang tuh ada pertanian alami, organik ya, berkelanjutan. Banyak konsepnya sebenarnya. Kalau saya browsing ini sampai kalau dibikin tuh bisa sampai 3-4 slide ya. Jenis-jenis pertanian, low input, apa segala macam gitu, banyak sekali. Yang sebenarnya intinya adalah membuat friendly bagi alam gitu ya. Jadi alamnya itu lebih baik, nggak cuma alam aja sih, ke manusianya juga lebih friendly. Kebayangkan kalau kita makan tuh tomat, pernah lihat nggak tomat yang warnanya putih, luarnya putih? Kalau kalian KKN nanti atau enggak kalian kunjungan ke petani lihat. Atau cabenya warnanya putih luarnya, banyak bedaknya gitu, kayak mau kondangan gitu kan, bedaknya medok gitu. Itu pestisida gitu. Ya itu kalau kita lap pun susah hilangnya. Bayangin sampai segitu nempel, berarti itu udah berapa banyak pestisida yang masuk ke si tomat itu gitu. Nah, itu kan pasti nyerap ke dalam. Sama cabai juga, sama semua hampir semua gitu. Itu pasti nyerap ke dalam buah-buahannya kan. Makanya sekarang banyak orang yang kena kanker, mungkin diantaranya hal-hal seperti itu ya. Mungkin saya juga nggak tahu sih. Nah jadi seperti itu. Kalau kita ingin menjadi seorang agripreneur yang membawa maslahat bagi umat, ya kita bikinlah. Insya Allah lebih ridho gitu kan. Nah kita bikin yang sifatnya organik, tapi nggak usah kita jual mahal-mahal juga sih, biasa aja, standar aja. Yang penting kita niatnya untuk menjaga kesehatan masyarakat gitu misalnya ya. Insya Allah itu lebih berkah ya. Oke, ini contoh pestisida alami. Jangan tanya sama saya gimana cara ngolahnya, nggak bisa, saya nggak ngerti, ini urusannya orang-orang agroteknologi lah ya. Kemudian juga obat-obatan nih, pengalaman nih adik saya sendiri, dia pengusaha ayam ya. Nah jadi dia itu membuat jamu-jamuan prebiotik ya, pakai air kelapa lah, pakai apalah, sama jamu-jamuan, bener-bener jamu herbal. Itu ayam cekokin jamu tiap hari gitu ya. Tapi memang kita sendiri nyobain jamunya seger badannya. Itu macam-macam tuh, berbagai macam jenis herbal yang dia masukkan, ada binahong lah, ada apalah. Dia ngerebusin jamu hampir tiap hari gitu. Itu ayam, sementara ayam-ayam lain pada saat pancaroba kayak gini banyak yang mati, ayam-ayam dia masih survive gitu. Bahkan dia bikin percobaan ayam yang udah lama nggak bertelur, ini dia petelur ya, ayam petelur ya. Ayam yang udah lama nggak bertelur tuh sama dia dipisahin satu kandang, terus kemudian dia kasih jamu atau vitamin yang lebih advance lagi, dan itu ayam, bahkan beberapa ayam askir ya, itu bisa bertelur lagi. Nah, jadi dia di IPB kan ya. Jadi saya berpikir ya beda dong gitu, petani yang memang lulusan sarjana sama petani yang nggak sarjana, harusnya jauh lebih advance, jauh lebih bagus perlakuan terhadap hewannya itu yang sarjana seperti itu. Bikin sendiri aja, pakan pun bikin sendiri, pakan dicampur gitu. Dia beli pakan yang standarnya biasa, bukan yang bagus, yang biasa. Dia campur-campur sama berbagai macam jenis apalah, entah, saya nggak paham juga, belum berguru saya sama beliau ya. Dia tambah-tambahin, itu pakannya menjadi luar biasa bermanfaat banget buat si ayam ya. Dia lebih sehat, nggak cepat stres gitu, seperti itu. Dan dia baik banget sama ayamnya gitu. Dia melakukan, dia kasih blower, di kandangnya selalu bersih gitu. Karena dia bilang ini ayam kan yang masukkan uang buat kita teh, katanya. Jadi kalau kita memperlakukan dia dengan baik, ya dia pun akan berterima kasih dengan kita gitu. Gitu loh. Jadi ada adabnya gitu, ada etikanya gitu. Dan saya pikir itu yang membuat mungkin dia sampai sekarang masih survive, sementara peternak-peternak ayam lain udah gulung tikar. Apalagi masa Covid pandemi gini kan, harga telur tuh kan jatuhnya luar biasa gitu. Tapi karena dia bisa membuat pakan yang low price, low cost, ya akhirnya dia masih survive ya. Seperti itu. Oke, sedikit lagi ya. Ini Alsintan ya, perikanan, peternakan.
Ini mesin-mesin yang user friendly dan relatif kecil, cocok buat pertanian di Indonesia. Sudah banyak sekali sekarang produsennya, alhamdulillah ya. Ini yang Asintan. Oh, ini yang mesin untuk sortir, untuk grading ya. Sortir dan grading lah, ini dari ukuran ya. Dari ukuran ya. Kalau sortir kan dari bagus sama nggak bagus itu mungkin nggak bisa kalau mesin, tapi kalau based on ukuran, nah ini bisa dilakukan. Nah, seperti itu. Mungkin pertemuan kita sampai sini dulu aja, karena nanti kalau terlalu banyak, ini cara perhitungan nanti akan saya sampaikan di sesi selanjutnya ya. Ini udah terlalu banyak nih waktunya, takutnya kalian nggak fokus lagi. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.